Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mapel kimia. Materi yang kita bahas kali ini adalah materi tentang termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari perubahan atau proses kimia disertai dengan perubahan energinya. Energi nanti di sini kita bahas adalah energi yang berbentuk kalor. Nah, yang akan kita pelajari nanti yang pertama adalah apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Yang kedua kemudian proses eksoterm dan endoterm. Nanti yang ketiga adalah tentang perubahan entalpi. Apakah sistem itu? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Kemudian lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem tersebut. Sistem terbagi menjadi tiga. Yang pertama namanya sistem terbuka, kemudian sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar itu ada tiga macam bejana. Yang pertama adalah gelas piala yang terbuka, kemudian ada lapis ekulener yang tertutup, dan yang ketiga adalah termos panas. Sistem yang terbuka yang pertama yaitu sistem yang memungkinkan adanya perpindahan materi maupun kalor ke dalam sistem tersebut. Kemudian yang kedua dinamakan sistem yang tertutup, yaitu sistem yang hanya bisa terjadi perpindahan kalor saja, sedangkan materinya tidak bisa bertukar. Yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Dalam sistem ini, sistem tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi maupun kalor, karena di situ ada penyekat panasnya, sehingga panas dari lingkungan tidak bisa masuk dan sebaliknya panas dari sistem tidak bisa keluar ke dalam lingkungan. Dari tiga gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa bejana yang terbuka itu disebut dengan sistem yang terbuka, kemudian yang kedua itu disebut dengan sistem yang tertutup, sedangkan termos panas itu adalah contoh sistem yang terisolasi. Kemudian dalam proses kimia tentunya akan ada pertukaran energi atau perubahan energi yang nanti kita kenal dengan perubahan entalpi. Yang pertama kita namakan dengan proses eksoterm. Apa itu proses eksoterm? Yaitu proses yang menghasilkan panas, sehingga ada panas yang dikeluarkan oleh sistem ke dalam lingkungan. Kemudian yang kedua namanya proses endoterm, yaitu proses yang membutuhkan atau menyerap panas. Dalam hal ini sistem itu akan menyerap panas dari lingkungan, sehingga ada aliran panas dari lingkungan ke dalam sistem. Kemudian yang ketiga adalah perubahan entalpi. Entalpi adalah jumlah panas atau kalor yang dimiliki oleh suatu materi atau benda. Kita tidak dapat mengetahui jumlah panas atau kalor yang dimiliki oleh masing-masing benda, namun hanya dapat mengetahui perubahannya dengan cara memprosesnya secara kimia. Pada proses eksoterm ada aliran panas dari lingkungan ke dalam sistem. Sistem menghasilkan panas. Jumlah panas tersebut merupakan hasil dari proses kimia pada materi dalam sistem tersebut. Besarnya panas yang dikeluarkan tersebut merupakan jumlah panas atau entalpi yang dimiliki oleh materi yang berproses. Sistem mengeluarkan panas ke lingkungan.
sehingga panas yang dimiliki oleh sistem berkurang. Dengan demikian, sistem memiliki perubahan entalpi negatif yang dilambangkan dengan delta H negatif. Sebaliknya, pada proses endotermis ada aliran panas dari lingkungan ke dalam sistem, sehingga sistem bertambah panas atau kalornya. Dengan demikian, pada proses endotermis perubahan entalpinya bernilai positif, atau pada proses endotermis memiliki harga delta H positif. Kesimpulan pada materi ini bahwa antara sistem dan lingkungan akan selalu terjadi interaksi. Apabila ada panas yang mengalir dari sistem ke lingkungan, dinamakan proses eksotermis dan memiliki harga perubahan entalpi negatif atau delta H-nya negatif. Kemudian apabila sistem menyerap panas atau ada aliran panas dari lingkungan ke sistem, maka proses ini dinamakan proses endoterm, sehingga sistem mengalami perubahan entalpi yang positif atau memiliki nilai delta H yang positif. Demikian materi yang saya sampaikan dalam termokimia kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.